Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam bunga di batu karang, diairin sama mama. Pasang telinga biar terang, dengerin ada ceramah. Ayo kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin amin. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Infitor ya. Tapi kemarin Sulaiman tinggal dikit lagi, apa diselesain aja dulu, tinggal 4 ayat lagi tuh. Ya selesain dulu baru dilanjut ke surat Al-Infitor. Tapi dibaca dulu deh Pak Basirin surat Al-Infitor. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal. Ya, jadi kemarin terakhir sampai ayat 5 ya. Ada yang nyatet nih harusnya nih ya, ditugasin ya. Ibu siapa nih yang bagian nyatet nih? Nyatet ya sampai ayat berapa? Ayat 5 kan? Ya, jadi sekarang ayat 6 ya. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 itu satu paragraf udah selesai itu ya. Tentang apa informasi bahwa Allah itu ya nanti akan menghancurkan, membelah bumi, menjatuhkan bintang ya, meluapkan laut dan kuburan dibongkar, dan nanti semua akan mengetahui. Nah ini sekarang masuk paragraf yang kedua di surat ini. Paragraf kedua itu dari ayat 6 sampai ayat 12, jadi ada 7 ayat. Oke. Nah, di sini dikatakan ya ayyuhal insan, wahai manusia ya. Ma goroka, kenapa, apa yang membuat kamu terpedaya, apa yang membuat kamu tertipu sehingga kamu durhaka birobikal karim, terhadap Tuhan yang maha mulia ya. Karim ini bisa mulia, bisa dermawan ya. Ya, jadi ini Allah memanggil manusia nih, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini berlaku untuk umum, berarti semua manusia ya, baik yang muslim maupun non muslim ya. Kalau untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Nah kalau dipanggil berarti kita harus perhatiin, harus dengerin ya. Karena kalau kita nggak perhatiin, nggak ada manfaat yang kita dapat ya. Orang kalau kita dipanggil sama
majikan aja ya kita segera kok, apalagi kalau presiden yang manggil, tolong datang ke istana, waduh segera deh, mau gimana caranya yang penting bisa segera gitu. Nah ini Allah yang manggil, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Nah itu harus benar-benar diperhatikan. Apalagi kalau ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah itu pasang telinga tuh yang terang ya, biar kita dapat manfaat. Makanya banyak orang yang kalau baca Quran suka ngantuk ya, karena kita nggak perhatiin ketika baca Quran. Ya, jadi ngantuk. Coba kalau kita perhatiin, apalagi pahamin ya, nah itu kemungkinan sangat kecil untuk ngantuk ya. Jadi kalau orang baca Quran ngantuk karena nggak fokus atau nggak perhatikan apa yang dibaca. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma goroka, ya kenapa kamu terpedaya, kenapa kamu tertipu sehingga berbuat durhaka ya. Berdurhaka dengan birobikal karim, dengan Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha dermawan ya. Jadi Allah ini maha dermawan ya, memberikan kepada manusia apa yang tidak diminta diberikan ya. Jadi manusia nggak minta tapi Allah berikan ya. Misalnya apa? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kita minta agama Allah, udah Allah berikan itu. Hidung, mulut, kaki ya, untuk melangkah. Itu apa yang apa yang tidak diminta Allah berikan ya, bahkan termasuk rezeki ya, itu Allah berikan. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Allah udah banyak memberikan tapi kita masih durhaka kepada Allah ya. Ibaratnya ada majikan baik sama kita ya, suka ngasih, lalu kita sendiri masih enggak nurut atau durhaka sama majikan, itu kan aneh ya. Nah ini begitu juga, Allah udah memberi, bahkan apa yang enggak diminta Allah beri, tapi kita masih enggak nurut, bahkan enggak menjalankan perintahnya, yang dilarang malah ditabrak. Nah itu sungguh aneh, enggak pantas gitu. Harusnya kita patuh ya kepada Allah yang udah memberi, bahkan apa yang tidak diminta ya. Sekarang kalau misalkan yang diminta sama kita belum diberi ya, apakah kita harus enggak nurut ya? Ya sebenarnya apa yang diminta oleh kita ya dibanding dengan yang diberikan tanpa diminta, itu banyakkan mana? Banyak yang diberikan tanpa diminta ya, bahkan tidak terhingga ya. Makanya Allah mengatakan hadis Rasulullah ya, engkau nggak akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah ya, karena nikmat Allah itu tak terhingga jumlahnya, tak terhitung ya. Jadi kalau misalkan kita nih minta, ya Allah ya, berikanlah saya mobil buat ngaji biar nggak kehujanan gitu. Udah bertahun-tahun belum dikabulin nih doanya ya. Masih naik sepeda aja ngaji ya. Doanya udah bertahun-tahun nih nggak dikabulin ya. Itu masih belum ada apa-apanya dibanding yang Allah berikan kepada kita yang tanpa diminta ya. Sekarang kalau misalkan nih ya, ada orang yang dermawan ya, menawarkan kepada kita nih, saya kasih mobil Pajero yang baru gitu, tapi tuker kaki, kira-kira ada yang mau gak? Berarti kan mahalan mana kaki sama Pajero? Mahalan kaki ya. Nah itu satu aja deh kakinya. Nah artinya apa? Allah berikan itu nilainya tak terhingga, mahal ya. Satu kaki aja nggak ada yang mau kan ditukar sama Pajero ya. Ya.
Nah, kalau seandainya ada orang yang diberi lalu dia berkhianat, maka dia disebut orang jahat. Ya, misalkan nih ada orang dermawan. Wah, ini kasihan nih, misalnya ngaji kok jauh-jauh sering kehujanan, udahlah saya kasih mobil Pajero gitu. Baik banget nih orang nih, jarang ada nih. Ya. Nah, lalu orang yang dikasih mobil Pajero ya digunakan untuk nabrak orang yang memberi. Kira-kira orang ini gimana? Jahat gak? Udah dikasih mobilnya malah digunakan untuk nabrak. Nah, ini justru kita udah dikasih sama Allah ya nikmat, punya mata untuk melihat, punya hidung untuk mencium, telinga, lalu kita gunakan untuk durhaka. Kira-kira gimana tuh? Ya, padahal ya Allah udah memberikan banyak, tapi kok malah digunakan untuk berbuat yang tidak baik ya. Kenapa? Yang ngasih nggak tahu menahu kan, dia niatnya untuk memberi. Ya, jadi misalkan kita nih memberi, ini kasihan nih pengemis kita kasih, terus digunakan untuk mabuk minum ya kita nggak tahu ya, udah tetap nilainya pahala kita, yang menyalahgunakan yang dosa ya. Ya. Jadi sungguh tidak pantas kalau seandainya ya kita udah diberi nikmat lalu digunakan untuk tidak patuh kepada Allah ya. Ibaratnya kayak majikan udah ngasih terus dia nggak nurut, malah dia ngebandel gitu. Itu nggak pantas kan. Begitu juga Allah udah memberikan nikmat yang banyak lalu kita malah durhaka, tidak menuruti perintahnya dan malah larangannya ditabrak. Nah, itu justru sesuatu yang tidak pantas buat kita ya. Makanya ketika ya Allah berikan nikmat ya gunakan dengan baik, jangan sampai nanti Allah cabut tuh nikmatnya ya. Kalau kita nggak gunakan ya artinya kita nggak bersyukur ya, itu akan Allah ambil nikmatnya. Kan ada tuh di dalam surat Ibrahim ya ayat 7, la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna ajabi la sadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya ya, barang siapa yang kufur maka ajab ya akan dapatkan siksa ajab ya. Artinya apa? Ketika kita diberi nikmat, mata gunakan untuk baca Quran ya, dikasih kaki untuk melangkah ke masjid, jangan untuk ke klub malam. Ya, mata untuk melihat yang tidak baik, jangan ya. Itu karena Allah udah beri nikmat, jangan sampai nanti diambil nikmatnya ya. Nah, ada orang yang diambil nikmatnya nggak bisa lihat, ada gak? Ya. Ya. Jadi kalau ada misalkan nih orang yang dia nggak minta, nggak apa, nggak sholat, nggak apa, tapi dikasih rezeki sama Allah, itu gimana? Ya, orang yang sholat malah nggak dikasih rezeki, itu nama istidroj ya. Nah, jangan seneng dulu, itu bukan nikmat atau karunia ya. Kalau dia misalkan diberi harta, diberi rezeki, terus dia malah jauh dari Allah, itu bukan nikmat, bukan karunia, itu istidroj namanya ya. Nanti ya itu ketika dia mati, itu di akhirat udah ya akan dibalas semua perbuatannya tanpa dikurangi ya. Nah, kalau orang yang beriman ya dia diuji itu untuk menghapus dosa. Jadi misalkan diberi sakit, kalau kita sabar, maka kesabaran kita ini ya bisa menggugurkan dosa. Nah, ketika kita meninggal nanti di akhirat ya dosa-dosa itu akan bersih atau berkurang. Tapi kalau istidroj ya itu
kenikmatannya udah diberi di muka itu ya, tinggal dosanya aja yang dibales, udah nggak ada yang dikurangin. Tapi kalau kita diuji dan kita sabar, maka itu bisa mengurangi dosa dan membersihkan dosa-dosa kita ya. Jadi syukur-syukur ketika kita meninggal dosa-dosanya udah bersih tuh ketika diuji. Sekarang ibu pilih diberi ujian apa diberi kesenangan kalau di dunia? Pengennya di dunia seneng, di akhirat masuk surga ya. Tapi ya kita pokoknya terima aja ya. Allah mau memberikan rezeki yang lancar atau seret itu kita terima karena Allah tahu apa yang terbaik. Kita diberi sehat atau diberi sakit, ya udah kita terima. Kita diberi rezeki yang lancar atau seret, kita terima karena Allah yang tahu ya. Yang pasti setiap yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Kalau kita diberi ujian, yang pasti bisa menggugurkan dosa ya. Semua ada hikmahnya. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa jadi ketika kita dikasih kenikmatan kita malah kufur ya. Kayak siapa? Korun ya, dia waktu miskin berdoa biar dia ini minta tolong sama Musa, begitu ini malah kufur. Nah kan malah masuk neraka sayang ya. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang Allah berikan, ridho aja terima. Itu pasti ada hikmahnya dan Allah tahu apa yang terbaik buat kita ya. Masih lanjut nih ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih ayat 2 ayat 6? Hah? Lanjut ya. Ikan cucut ikan hiu, lanjut yuk. Alaji khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya. Jadi yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu, lalu fa'adalak, menjadi seimbang ya. Jadi di ayat ini Allah menciptakan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama khalaqaka ya, menciptakan kamu. Yang kedua fasawwaka. Yang ketiga fa'adalak ya. Jadi Allah menciptakan ya, itu yang dulunya nggak ada jadi ada ya. Yang dulunya mati sekarang jadi hidup ya. Itu dari air ya. Jadi Allah menciptakan manusia dari air, nutfah, dari nutfah lalu menjadi segumpal darah, dari segumpal darah lalu menjadi daging, lalu menjadi manusia ya, ada tulang-tulang ya. Nah itu Allah menciptakan manusia ya, yang dari nggak ada menjadi ada. Artinya apa? Allah menciptakan yang nggak ada menjadi ada aja gampang, mudah, apalagi mengembalikan yang udah ada ya. Membuat yang baru aja mudah, apalagi mengembalikan yang sudah ada. Artinya bagi Allah sangat mudah ya. Jadi hari kebangkitan itu pasti ada, karena membangkitkan bagi Allah lebih mudah daripada mencipta yang baru ya. Lalu Allah juga membuat sempurna bentuknya ya. Jadi manusia ini Allah bentuk sempurna, kayak di surat Atin ya, fi ahsani taqwim. Jadi manusia dibentuk dalam bentuk yang sangat sempurna. Coba sekarang ya kita bandingin dengan makhluk lain. Bapak Ibu ke kebun binatang dah ya. Yang mirip dengan manusia apa di sana? Monyet ya, kata Pak Dasin monyet tuh. Kita tanya tuh sama petugas kebun binatang tuh ya. Mas, monyet yang paling ganteng yang mana? Coba pilihin gitu. Nah, yang ganteng itu kita ajak foto bersama tuh ya. Kira-kira sempurnaan mana tuh?
manusia. Biarpun manusianya nggak yang paling ganteng lah, monyetnya pilih yang paling ganteng. Kalau dipoto masih bagusan manusia ya dibanding monyet gitu. Ya, artinya manusia itu sempurna. Ya, jadi Allah menciptakan manusia sempurna gitu. Lalu Allah juga jadikan seimbang di antara anggota tubuh kita ya. Jadi anggota tubuh kita banyak yang jumlahnya sepasang. Contoh mata ada 2, hidung lubangnya ada 2, telinga 2, bibir ada 2 atas bawah ya kan, kaki ada 2, seimbang jadinya ya. Coba kalau seandainya kakinya yang satu lebih pendek, yang satu panjang, kan jalannya jadi nggak seimbang ya. Mata yang satu belok, yang satu sipit, kan jelek. Iya, hidung yang satu lubangnya gede, yang satu kecil, kan nggak pantas. Jadi fa'adalah, Allah buat seimbang ya. Semua pasangan termasuk yang di dalam tubuh paru-paru itu seimbang, dibuat simetris ya. Coba telinga kiri sama kanan sama ya. Nah itu supaya apa? Supaya bisa berdiri tegak ya. Coba kalau nggak seimbang kakinya, dan kalau nggak seimbang ya, misal kaki panjang sebelah itu mengganggu kesehatan juga itu, kalau berjalan kan pincang gitu, seperti itu ya. Nah, jadi Allah menciptakan manusia seimbang ya, antara kiri dan kanan, tangannya sama simetris ya. Ada jarinya 5 di kiri 5. Kaki kanan kiri juga seimbang. Yang satu sepatu nomor 38, yang kiri 38. Ada gak yang satu 38 yang kiri 37? Enggak ada kan? Ya, itu artinya Allah ya menciptakan seimbang ya. Makanya aneh kalau seandainya ada orang yang durhaka sama Allah ya. Di ayat 6 ya, ma goroka birobikal karim, kenapa kamu kok tertipu sehingga durhaka kepada Allah? Padahal Allah udah menciptakan manusia, udah membentuk sempurna, lalu dibuat seimbang ya. Coba kalau misalkan kita renungkan nih ya, yang 3 ini misalnya holakoka ya, Allah menciptakan ya. Itu kita diciptakan di bumi ini karunia ya. Coba antara yang ada dengan yang tidak ada, bagusan yang ada apa yang tidak ada? Antara yang hidup dengan yang mati, bagusan yang hidup apa yang mati? Nah, kita berarti ini karunia ya, ada di bumi ya, hidup ya. Ya, bahkan kebaikan Allah itu lebih besar dibanding dengan kebaikan orang tua kita ya. Jadi kebaikan Allah lebih besar daripada kebaikan orang tua, meskipun orang tua itu, ayah ibu itu sebagai penyebab adanya kita, tapi Allah ya jauh lebih baik daripada orang tua. Banyak ya orang yang suami istri dia nggak dikaruniai anak, banyak ya. Artinya Allah lah yang menciptakan, bukannya orang tua ya. Dia udah nikah, kalau udah sesuai ya suami istri melakukan fungsi, tapi belum dikasih bertahun-tahun ada ya. Artinya apa? Allah lah yang menciptakan, kalau Allah belum berkehendak belum diberi ya. Nah itu Allah lebih baik daripada orang tua ya. Tapi Allah menyuruh kita agar bersyukur selalu kepada orang tua ya. Artinya bagi Allah itu mengembalikan yang baru lebih mudah daripada menciptakan. Menciptakan aja mudah, apalagi yang baru. Lalu kita coba renungin fasawaka ya. Membuat kita sempurna bentuk dan fungsinya ya. Jadi bukan hanya bentuknya aja sempurna, fungsinya juga Allah buat sempurna ya. Ya coba Allah ciptakan mata
ya untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya. Coba hidung, ya, itu lubang hidung ada filter tuh, ada bulu, dan bulunya itu nggak kayak rambut, panjangnya udah segitu aja itu. Coba kalau kayak rambut panjangnya, repot kita ke salon motong bulu hidung ya. Nah itu udah diatur Allah ya. Jadi ada filter nyaring, makanya kalau kotoran kan suka suka tersaring. Ya udah kita pakai jarit kelingking deh tuh kita bersihin tuh. yang nyangkut ya. Itu sempurna. Fungsinya juga luar biasa ya. Kayak mulut ya untuk makan ya. Lalu gigi untuk punya, tangan untuk menggenggam ya, itu Allah buat jari-jari untuk menggenggam. Ada 5 jempol untuk apa? Untuk like. Jangan lupa like and subscribe. nunjuk untuk atas ya. Jari tengah ini paling panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking untuk kebersihan. Ya, itu Allah ciptakan semua ya, semua seimbang. Lalu fa'adalak ya, dibikin seimbang tubuh kita ya, keselarasan, sepasang dibuat tubuhnya tegak ya. Jadi kalau kita renungkan itu semua ya Allah ciptakan itu untuk kesempurnaan kita. Tapi ada juga ulama yang menerjemahkan bahwa fa'adalak itu artinya saling melengkapi ya, berkolaborasi ya. Misalkan kita makan itu kan saling melengkapi, butuh apa? Butuh tangan, butuh mulut, butuh gigi, butuh lidah, butuh lambung, butuh usus. Nah itu artinya saling melengkapi fa'adalak, bukan hanya seimbang. Ada juga ulama berpendapat fa'adalak itu berpindah dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain. Jadi pada fa'adalak ada 3 nih. Yang pertama seimbang, yang kedua saling melengkapi ya, berkolaborasi ya. Makan kan perlu mata gak? Perlu untuk kita jadi nggak salah ngambil lauknya ya. Ini sambal yang diambil dimakan lah ya. Nah, terus juga berpindah kondisi yang satu ke kondisi yang lain ya. Misalkan manusia diciptakan dari nutfah lalu berubah menjadi segumpal darah, menjadi daging, lalu menjadi tulang dan bentuk manusia. Setelah lahir, dari mulai tidur celentang, kemudian tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, jalan, akhirnya membungkuk, lama-lama mati. Iya kan? Kan dari kondisi satu ke kondisi yang lain, nanti lahir lagi seperti itu ya. Ya jadi begitu juga hati kita ya, itu perubahan kondisi, ada yang seneng, nanti ada yang sedih, ada yang marah, ada yang gembira ya. Itu perubahan kondisi fa'adalak ya. Begitu juga tubuh kita ya, kadang sehat, kadang sakit ya. Artinya fa'adalak itu bisa seimbang, bisa juga saling melengkapi, bisa juga perubahan kondisi hati, kondisi tubuh, kondisi fisik ya. Ini ulama yang menerjemahkan ya. Jadi udah curug nih ya. Kita tutup dengan Hotmil Quran. Oh ya, sakit apa ibu? Vertigo. Ibu siapa? Ibu Norma. Ya, mari kita doakan untuk Ibu Norma ya, semoga disembuhkan penyakit vertigonya, diangkat penyakitnya, dipulihkan kesehatannya. Juga kepada jamaah yang hadir di sini diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah ya, diangkat semua penyakitnya, diberi kesehatan. Ala hadiyana wa ala kulli niyyati sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, cukup ya. Kita outmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu baca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.